Buat kalian yang pengen booking hotel secara langsung ya, on the spot ya, nggak perlu booking lewat aplikasi, nggak perlu booking lewat telepon, email dan sebagainya, nggak. Atau kalian misalnya mendadak, kalian terjebak di suatu tempat katakanlah, tapi bingung mau menginap di mana, dan kalian pengen booking hotel secara langsung datang ke tempatnya, maka kalian bisa ikuti langkah atau tutorial berikut, terutama buat kalian yang belum pernah booking atau masuk ke hotel sama sekali. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tentunya kalian harus menemukan hotelnya ya, mau menginap di mana ya. Jadi kalian bisa cari itu di pinggir jalan, biasanya ada banyak hotel A, hotel B, hotel C dan sebagainya. Kalian bisa cari di sana. Nah, setelah kalian menemukan hotelnya, kalian langsung aja masuk ke hotelnya. Parkir dulu ya, kalau misalnya kalian bawa kendaraan, bisa parkir dulu. Parkir kendaraan kalian. Kalau bawa keluarga ya turunin aja di lobi ya, turunin di lobi. Langsung aja masuk ke hotelnya, bagian pintu masuk, pintu depan hotelnya. Kemudian kalau ada security atau staff di sana, kalian bisa tanya ke security atau staffnya, atau bilang aja langsung saya mau booking hotel, saya mau pesan hotel. Nanti security atau guardnya akan mengarahkan kalian ke bagian resepsionis. Kemudian kalian menuju ke resepsionis ya, biasanya kan dikasih tahu resepsionisnya di sini kayak gitu. Kemudian setelah itu resepsionisnya akan menyambut kalian, selamat pagi, siang, sore, malam dan sebagainya. Selamat datang di hotel apa biasanya. Terus resepsionisnya akan bilang ada yang bisa kami bantu kayak gitu. Nah, kalian bilangnya saya mau booking atau saya mau pesan kamar. Dan itu cuma satu orang aja ya, nggak usah semua kalian ajak. Misalnya kalian keluarga ada 5 orang, nggak usah semuanya kalian ajak ke resepsionis ya. Suruh aja mereka tunggu di lobi katakanlah. Nanti ada banyak kursi kok atau tempat duduk kok di lobi kan gitu. Kemudian kalian aja yang maju, bilang saya mau pesan kamar ya. Kemudian nanti akan ditanya untuk berapa orang kayak gitu. Kemudian nanti akan dikasih penawaran sama pihak hotelnya. Kami ada kamar ini. Kalau untuk misalnya 5 orang, kami ada kamar ini, tipe ini kayak gitu. Nanti akan dijelaskan. Itu pun kalau ada ya, kalau nggak ada biasanya ya langsung aja, maaf kak sudah full book atau sudah penuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bookingnya bukan di high season atau bukan di hari libur atau di hari besar kayak gitu, biasanya ya pasti ada kok kamar kosongnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, semuanya akan dijelaskan oleh resepsionisnya, mulai dari jenis kamarnya, harga kamarnya berapa per malamnya, fasilitasnya ada apa aja, terus aturannya kayak gimana, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh resepsionisnya. Nah, setelah kalian sudah memilih, biasanya akan dimintain ID ya, atau disuruh mengisi form registrasi atau pendaftaran biasanya, sama tanda tangan di beberapa tempat kayak gitu. Setelah itu baru kalian membayar. Nah, setelah membayar biasanya akan ada proses check-in. Nah, proses check-in ini ada yang cepat, ada yang lama. Biasanya itu kalau cepat itu ya 1 menit, 2 menit, paling lama 15 menit lah ya. Tapi ada juga yang lama. Kayak misalnya dulu aku pernah itu setengah jam, bahkan sampai 1 jam proses check-innya. Nah, saat menunggu biasanya akan dipersilakan untuk menunggu dulu untuk duduk di lobby atau di kursi dekat resepsionis kayak gitu, untuk menunggu sambil menunggu proses check-in-nya. Nah, setelah proses check-in-nya selesai gitu kan, kalian sudah membayar dan proses check-in-nya sudah diproses oleh resepsionis, nanti akan dipanggil. Nah, setelah itu kalian akan dikasih kunci kamarnya ya, tergantung dari kalian pesan kamar berapa. Kalau 1 ya dikasih 1, kalau 2 ya 2 ya gitu. Nanti akan diarahkan ya, dikasih tahu bahwa kamarnya nomor misalnya nih 305 dan 306 katakanlah. Untuk naik ke kamar silakan gunakan lift di sebelah kiri atau bisa gunakan tangga di sini katakanlah di sebelah kanan. Nanti akan dijelaskan pokoknya kayak gini. Kemudian kalau misalnya ada bellboy, biasanya akan diminta bellboy untuk membawa barang-barang kita, misalnya koper atau apa dan sebagainya, ada banyak lah misalnya. Kalau nggak ada bellboy ya kita bawa sendiri. Nah, setelah itu akan dijelaskan beberapa aturan hotelnya. Misalnya
Di sini nggak boleh bawa misalnya bawa hewan peliharaan kayak gitu. Misalnya di restoran tutup jam sekian gitu. Atau misalnya kalau ada breakfast, besok pagi breakfastnya mulai dari atau makan pagi ya, itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi misalnya, contoh kayak gitu ya. Akan dijelasin semuanya, kemudian setelah selesai semuanya resepsionisnya akan bilang ada lagi yang bisa dibantu. Nah, setelah kita oke, baru ya udah kita bisa pergi ke kamar kita. Dan nah, setelah kita sudah dapat kunci kamarnya, berarti kan kita sudah booking ya, terdaftar booking di sana ya. Nah, kalau misalnya kita mau keluar atau masuk, ya udah nggak usah ke resepsionis. Kalau kita nggak butuh apa-apa ya udah nggak usah ke resepsionis, langsung aja keluar masuk gitu aja. Nggak perlu ke resepsionis lagi gitu loh. Oke? Kecuali kalau misalnya katakanlah kita pengen ke resepsionis minta aku minta tambahan handuk katakanlah, aku minta tambahan bantal, atau aku minta tambahan sikat gigi, atau aku minta apa gitu, request kayak gitu, bisa ke resepsionis atau telepon. Biasanya di kamar kan ada telepon itu. Nah, kemudian saat check out, nah teman-teman baru ke resepsionis. Saat check out balik lagi ke resepsionis, bawa kuncinya. Dan pastikan ya saat check out itu semua barang kalian yang ada di kamar itu semuanya sudah kalian packing ya. Kalau kalian pengen ngasih tip, biasanya ya taruh di bawah bantal atau taruh di bawah mana gitu. Buat ininya ya, buat apa ya namanya ya, yang buat ngecek kamar setelah check out, gue lupa namanya. Kalau kalian pengen ngasih tip, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi biasanya di hotel-hotel besar ya itu bukan adat sih, kebiasaannya itu biasanya ngasih tip entah berapapun ya, taruh di bawah bantal gitu. Tapi kalau hotel-hotel yang bintang 3 ke bawah biasanya nggak perlu sih. Kalau aku pribadi nggak ngasih tip biasanya gitu. Kalau di bintang 4 ke atas tuh baru. Nah, saat check out kalian pastikan sudah bersih ya. Sudah kamarnya sudah oke, kalian kalau bisa rapikan ya. Ya memang nanti akan dirapikan oleh staffnya, tapi ya housekeeper namanya, gue lupa ya. Nanti akan dirapikan oleh housekeepernya. Tapi kalau kalian nggak pengen ngerapiin sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya memudahkan lah tugasnya housekeeper ya buat ngerapiin kamarnya. Jadi kita rapikan dulu, bawa barang-barangnya yang perlu dibawa. Setelah itu kalian ke bawah, bawa kuncinya, bilang saya mau check out ke resepsionis ya. Saya mau check out. Nah, sebelum check out biasanya si resepsionisnya akan meminta si staff atau housekeeper untuk ngecek di kamarnya ada barang yang ketinggalan atau enggak gitu. Dan kita diminta menunggu biasanya. Jadi akan dicek apakah ada barang yang ketinggalan atau enggak. Kalau enggak ada, ya udah kita bisa pergi. Kalau misalnya ada, nanti akan diinfokan. Karena di beberapa kasus itu ada beberapa barang yang ketinggalan. Misalnya katakanlah handphone kita ketinggalan, dompet ketinggalan, gantungan kunci ketinggalan, atau apa baju ada yang pernah ketinggalan gitu kan. Jadi biasanya di beberapa hotel itu melakukan pengecekan sebelum check out ya. Dan juga pengecekan sebelum check out ini selain untuk memastikan bahwa barang tamu ada yang ketinggalan atau enggak, mereka juga memastikan apakah fasilitas hotel ada yang rusak atau enggak ya. Jadi mereka akan ngecek nih apakah di bagian tempat tidur atau selimut ini ada noda. Nah, biasanya kalau ada, kita akan kena denda atau pelanggaran. Atau remote-nya hilang, remote TV itu banyak. Kalau beberapa kejadian ya yang pernah aku ini, tapi bukan aku ya, tapi aku pernah dengar beberapa cerita. Selimutnya ada nodanya, itu kena denda. Terus remote TV hilang, itu kena denda. Terus yang paling banyak selimut atau tempat tidur itu atau bantal biasanya itu ada noda, itu sering banget. Nah, saranku kalau kalian nggak mau kena ya, setelah kalian masuk ke kamar ya, sebelum kalian menginap di sana, kalian cek dulu di tempat tidur ini ada noda atau enggak. Kalau ada, kalian foto nodanya, kalian balik ke resepsionis, bilang ini kamarnya ada nodanya. Supaya apa? Supaya saat kalian check out itu apa ya? Kalau misalnya ada noda saat check out, mau itu perbuatan kalian atau enggak, kalian tetap kena denda.
Makanya sebelum menginap ya, saat masuk ke kamar kalian harus ngecek semuanya. Apakah remote TV ada, apakah sabun di kamar mandi ada, karena ada beberapa sabun yang nggak boleh dibawa pulang kan. Kemudian lampu oke, normal semua. Kemudian ya itu tadi, spray atau selimut itu dalam keadaan normal, bantal dalam keadaan normal, nggak ada noda sama sekali. Itu perlu kalian cek di awal ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share. Semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.